Di sini, saya dan teman-teman akan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran snowball throwing. Dalam langkah-langkah pembelajaran terdapat 3 tahap, yaitu tahap awal, tahap inti, dan tahap akhir atau penutup. Pada tahap awal, guru memberikan salam, lalu membuka pembelajaran dengan doa, dan disertakan absensi. Setelah itu, guru memberikan literasi, apresiasi, orientasi, dan motivasi kepada siswa. Untuk selanjutnya adalah tahap inti. Langkah pertama yaitu menyampaikan materi. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari hari ini, yaitu tentang selalu berhemat energi. Setelah itu, guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang akan dipelajari hari ini. Siswa mulai menyimak materi yang diajarkan oleh guru, dan guru mengajak siswa mengulang pokok-pokok materi yang telah disampaikan. Lalu, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Langkah yang kedua adalah guru membentuk kelompok-kelompok dengan beranggotakan 3-4 siswa. Selanjutnya, siswa berkumpul dengan kelompoknya masing-masing dan menunjuk salah satu siswa sebagai ketua kelompok. Setelah itu, guru memanggil masing-masing ketua kelompok untuk memberikan topik pertanyaan yang akan dibuat. Langkah selanjutnya, menuliskan pertanyaan. Siswa yang ditunjuk menjadi ketua kelompok memberikan topik yang sudah didapat kepada anggota kelompok. Lalu, setiap anggota kelompok membuat pertanyaan yang sesuai dengan topik tersebut dan ditulis pada selembar kertas yang telah disiapkan secara bergantian. Lalu, kertas-kertas yang berisi pertanyaan tersebut dibentuk menjadi bola-bola agar nantinya mudah dilemparkan. Selanjutnya yaitu langkah 4, melempar pertanyaan. Siswa melempar pertanyaan kepada kelompok lain dengan urut. Kelompok A melempar ke kelompok B, kelompok B melempar ke kelompok C, lalu kelompok C kembali melempar ke kelompok A. Begitu seterusnya disesuaikan dengan jumlah terbentuknya kelompok di dalam kelas. Pelemparan dilakukan berulang dan urut, sampai kelompok mendapat bola pertanyaannya sendiri. Lalu dilanjutkan dengan langkah 5, yaitu menjawab pertanyaan. Siswa bersama kelompok berdiskusi untuk menjawab gulungan pertanyaan yang didapat dari kelompok lain. Lalu jawaban tersebut dituliskan di dalam LKPD 2. Setelah itu, setelah menjawab pertanyaan dilemparkan lagi kepada kelompok lain sesuai urutan hingga kelompok mendapat gulungan pertanyaan kelompoknya sendiri. Langkah selanjutnya dalam snowball throwing adalah langkah 6, yaitu menarik kesimpulan. Setelah semua sudah menjawab pertanyaan, guru membahas jawaban-jawaban yang dikerjakan bersama kelompok. Yang kedua yaitu menyimpulkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikerjakan dan dibahas bersama kelompok. Jadi dari pembahasan yang telah dilakukan, siswa menyimpulkan sebagai contoh sumber energi itu ada 5, yaitu matahari, angin, air, bahan bakar bio, dan panas. Kemudian poin selanjutnya adalah siswa membuat peta pikiran berdasarkan kesimpulan hasil diskusi bersama kelompok. Berikut ini merupakan contoh peta pikiran. Kemudian poin terakhir yaitu siswa menunjukkan hasil karya kelompok. Di sini salah satu anggota kelompok atau semua anggota kelompok mempresentasikan hasil karya mereka di depan kelas secara bergantian. Langkah terakhir dari pembelajaran metode snowball throwing adalah evaluasi. Guru mengevaluasi pembelajaran. Guru mengevaluasi
apakah kesimpulan yang dibuat oleh siswa sudah benar atau belum. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan akhir. Kegiatan ini berisi 1. Rangkuman. Rangkuman yaitu pembahasan guru secara singkat dan menyeluruh atas pembelajaran yang sudah dilakukan. Rangkuman ini dapat dicatat oleh siswa dan dapat menjadi bahan belajar siswa. Kemudian yang kedua adalah evaluasi guru. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui proses belajar siswa, mengetahui efektif atau tidaknya suatu sistem pembelajaran yang telah diterapkan. Evaluasi ini bisa berupa latihan soal untuk mengukur pemahaman siswa setelah melaksanakan pembelajaran. Jika masih banyak siswa yang mendapat nilai yang kurang baik, dapat dilakukan remedial dan pembahasan kembali materi. Kemudian, apresiasi. Apresiasi sendiri merupakan penilaian atas suatu usaha atau pencapaian. Apresiasi tidak harus berwujud benda, tetapi bisa pujian, ucapan selamat, atau ungkapan kebanggaan. Apresiasi sangat penting dan berdampak positif bagi anak, yaitu menumbuhkan rasa percaya diri, rasa peduli dan peka terhadap lingkungan, serta dapat menjadikan anak lebih kreatif dan inovatif. Yang keempat yaitu refleksi. Refleksi adalah penilaian atau umpan balik peserta didik terhadap guru setelah mengikuti serangkaian proses belajar mengajar. Misalnya, sebuah ungkapan perasaan siswa, pesan dan kesan atas pembelajaran yang telah diikuti. Refleksi ini tidak boleh berada di bawah tekanan guru atau intimidasi guru. Siswa harus jujur dan terbuka. Sebagai contoh pembelajaran saat ini, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena melempar dan menjawab pertanyaan, kemudian membuat peta pikiran. Yang terakhir adalah tindak lanjut atau pemberian tugas. Tindak lanjut atau pemberian tugas ini dilakukan untuk mengasah kembali kemampuan siswa dan agar siswa tidak lupa lagi saat pembelajaran telah berakhir. Sekian materi hari ini. Terima kasih.